bagaimana sih mendesain sebuah pembelajaran yang active learning gitu kan. Termasuk ketika dulu awal memang harus pure dari kan dengan yang tadi misalkan platform game seperti tadi yang saya lakukan untuk bisa memberikan kolaboratif activity gitu ya, aktivitas kolaborasi yang selama ini dikeluhkan cenderung lebih individualis, cenderung katakanlah independen ya, tapi independen lebih kepada berkembang dari sisi egoisnya karena bersifat individual. Ternyata ada beberapa platform digital yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran yang bisa mengaktifkan kolaboratif activity siswa-siswi kita gitu ya. Nah, skenario pembelajaran yang kita lakukan di sini kita gunakan iCare. Jadi ada introduction-nya, ada connection-nya atau brainstorming-nya, ada application-nya, ada reflection, dan ada extension-nya. Dan nanti pun skenario pembelajaran yang akan Bapak Ibu praktekkan nanti di akhir yang evaluasinya adalah berupa video pembelajaran Bapak Ibu. Skenario iCare pun juga masuk di dalamnya. Jadi nanti kita ada pengantar, ada connection atau brainstorming-nya, application-nya, termasuk nanti penjelasan materi dan kita discuss di dalamnya reflection dan ada extension atau pengayaannya gitu ya. Nah sekarang kita masuk fase yang pertama, introduction. Introduction itu adalah unit atau pelajaran yang diperkenalkan dengan konteks, tujuan dan atau prasyarat yang disediakan. Jadi boleh kita bilang persepsinya lah seperti apa dari mata pelatihan atau pelajaran atau materi yang Bapak Ibu berikan. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi menjelaskan konsep metodologi pembelajaran, tapi kita tidak akan terlalu lama bermain di konsep karena saya yakin Bapak Ibu sudah melewati fase inilah. Mungkin ngajar Bapak Ibu sudah menjadi sebuah rutinitas gitu ya. Terus membedakan pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran. Terus menerapkan model dan metode pembelajaran sesuai dengan materi dan kompetensi yang akan dicapai. Mungkin kalau sekarang kita bicaranya pada kurikulum yang baru, mungkin nanti CP atau capaian pembelajaran. Oke, kita akan coba connectionnya jadi berisi sebagian materi pembelajaran dan konten gitu ya. Nah, terkait dengan metodologi pembelajaran, sebenarnya banyak sebelum bergulirnya yang membuat kita melek ya. Melek karena pandemi COVID, jadi asumsi tentang pembelajaran itu sebenarnya banyak yang lupa. Bahwa belajar itu ditandai dengan kehadiran guru dan siswa secara fisik yang baru terjadi proses pembelajaran gitu ya. Secara fisik dalam waktu tempat yang sama baru dikatakan belajar. Dulu kan konsepnya pembelajaran konvensional seperti itu. Dan kita selama ini para guru pun melakukan malpraktek dalam artian apa? Bahwa belajar menurut kita itu hanya dari kerja otak. Jadi pembelajaran kita itu hanya bersifat knowledge saja. Padahal kalau kita bicara konteks atau hakikat sebuah materi atau hakikat sebuah mata pelajaran atau dalam hal ini mungkin pendidikan agama itu kan lebih kepada keseharian anak atau terintegrasi gitu ya dalam proses keseharian anak. Karena kita bicara ibadah, kita bicara akhlaknya gitu dan lain sebagainya itu kan harusnya terinternalisasi dalam keseharian anak. Sehingga harusnya pembelajaran PAI itu hakikatnya adalah mempelajari kehidupan mereka bagaimana terhadap hablum minallah dan hablum minannasnya kan. Nah, itu kan yang harus kita tekankan. Terus bahan ajar adalah satu-satunya adalah guru sebagai sumber. Jadi dulu kita menganggap bahwa anak belajar itu ya dari gurunya lah sebagai satu-satunya sumber informasi. Tapi kan itu sudah berubah. Sekarang ini kalau cuma mencari materi tentang apapun anak-anak bisa dapat di Mbah Google, tapi yang tidak didapat di anak dari Mbah Google atau sumber-sumber digital adalah bagaimana dia mendapatkan keteladanan dari seorang guru yang bisa menjadi figur yang bisa dia contoh dan dia tiru, gitu kan? Jadi bukan cuma mengajarkan dari sisi knowledge-nya, tapi bagaimana mengajarkan akhlaknya, itu melihat dari perform atau tampilan seorang guru yang benar-benar bisa menjadi suri teladan. Jadi yang namanya karakter itu kan tidak bisa diajarkan secara literal teori, tapi bagaimana Bapak Ibu ketika mengajarkan sebuah kejujuran, kedisiplinan ya Bapak Ibu sudah memperlihatkan itu dalam aktivitas di sekolah dan didukung juga kerjasamanya di rumah memperlihatkan yang sama sehingga balance bagaimana menanamkan karakter itu kepada anak-anak kita.
Nah ini tadi ya yang hakikat belajar yang sudah mungkin saya sampaikan. Jadi pertambahan materi pengetahuan yang berupa fakta, informasi, prinsip hukum, atau kaidah, prosedur, dan atau pola kerja serta sistem nilai dan lain sebagainya. Penguasaan pola perilaku dari sisi kognitifnya, dari sisi afektifnya, dari sisi psikomotoriknya. Ya kan, kognitifnya itu bagaimana melakukan pengamatan, critical thinking, proses berpikirnya, mengingat ya taksonomi Bloomnya itu ya, dan lain sebagainya. Afektifnya antara motivasi, minat, sikap, apresiasi, dan lain sebagainya. Juga psikomotoriknya, skillnya juga dilatih, bagaimana keterampilan motorik dan ekspresinya. Terus perubahan dalam sifat-sifat kepribadian baik yang nyata maupun yang tidak nyata, antara lain ya kritis, tekun. Mungkin kalau sekarang kepribadian ini mungkin Bapak Ibu kenal profil pelajar Pancasila. Mungkin arahnya sudah ke sana sekarang ya. Saya kira kalau Bapak Ibu kan ada di sekolah ya, di sekolah kan sudah lekat dengan istilah sekolah penggerak gitu ya. Sekolah penggerak, guru penggerak gitu dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita bicara P3 dalam artian profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu sudah lekat. Nanti bisa saya ingin dengar sharingnya tentang hal ini ya. Nah ini pembelajaran, saya kira kita tidak terlalu banyak di sini. Jadi pembelajaran itu mencakup pendidikan terutama bahan cetak, bahan ajar, program radio set ini. Kalau kita bicara dari sisi yang bahan-bahan atau alatnya ya. Nah sekarang kan juga bahkan sudah dalam proses daring. Tapi yang dikeluhkan pembelajaran daring terutama adalah PAI yang memang lekat dengan penanaman karakter dalam aktivitas keseharian anak. Sehingga ketika pandemi ini bergulir, karakter itu mungkin diambil alih atau lebih terlihat adalah pada aktivitas yang terjadi di rumah. Jadi peran orang tua yang lebih lekat menanamkan karakter anak ketika 2 tahun terakhir ini anak-anak melakukan pembelajaran dalam bentuk daring gitu ya. Oke, ini untuk di Permendikbudnya di 103 dan 22 tahun 2016 gitu ya. Interaksi antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik dengan sumber belajar untuk mencapai kompetensi yang diharapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian. Oke. Nah ini sekarang metodologi lah, saya kira nggak ini lah ya, metodologi ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh satu kebenaran dengan menggunakan penulisan dengan urutan atau tata cara sesuai dengan apa yang dikaji atau diteliti. Nah sehingga metodologi pembelajaran tentu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik dalam tujuan telah ditentukan atau dalam proses pembelajaran lah gampangnya dalam pendidikan sehingga dapat tercapai. Nah ini saya kira terkait dengan kita sering banget dengar model. Kalau saya bicara diskusi, nah, kalau kita bicara dalam kategorisasi ini, diskusi itu masuk di mana dia? Ayo, diskusi nih Bapak Ibu. Orang sering bilang diskusi itu masuk kategori yang mana? Metode ya. Oke, diskusi. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang strategi diskusi, tapi metode gitu ya. Nah. Oke, kalau saya bicara misalkan problem based learning itu adanya di mana? Model. Sip. Jadi kalau model itu sudah memiliki sintak atau prosedur yang jelas ya. Yang tidak boleh kita putar-putar. Kalau saya bicara saintifik, pendekatan. Kita bicara student center sama teacher center itu ada di mana? Strategi. Lebih ke strategi ya. Ada juga yang menyatakan itu pendekatan. Kenapa? Karena kan di sana dalam dasar filosofisnya antara student center dengan teacher center, walaupun dia lebih dekat dengan strategi ya. Nah, jadi ini harus bisa dibedakan ya. Jadi nanti jangan sampai dituliskan diskusi itu masuknya adalah di strategi, misalkan ada modelnya apa diskusi gitu kan. Nah itu berarti nggak ada lagi ya. Jadi bisa saja modelnya sama, problem based learning, tetapi metode dan tekniknya bisa berbeda, ya kan? Metodenya bisa sama diskusi, tetapi teknik diskusinya bisa berbeda, tergantung guru, ya kan? Jadi diskusinya misalkan metodenya sama diskusi, tapi antar Bu Murni ini dengan Pak Ibrahim walaupun sama-sama sumut dengan materi pelajaran yang sama, bisa saja tekniknya berbeda, ya kan? Walaupun metodenya diskusi, tekniknya berbeda seperti apa? Mungkin Bu Murni lebih membaginya dia dalam kelas yang besar.
besar. Mungkin Pak Ibrahim kecil itu ya. Jadi teknik itu sebuah jalan dilakukan seorang guru adalah mengimplementasikan metode yang lebih spesifik. Jadi ketika dalam proses pembelajaran yang teknis terlihat dalam prosedur itu adalah metode dan tekniknya. Ya kan, sementara model itu kan problem based learning atau inquiry, project based learning dan lain sebagainya. Nah, discovery itu kan tidak akan terlihat secara nyata, Bu. Pak ya, tapi yang terlihat itu kan metodenya. Bagaimana Bapak Ibu guru ini mengimplementasikan model dalam proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang terlihat dari metode yang ada. Misalkan tadi inquiry di dalamnya ada dia demonstrasi atau mungkin praktikum, ya kan? Atau katakanlah dia demonstrasi atau praktek, misalkan sekolahnya punya lab PAI, praktek misalkan memandikan jenazah, ada yang memang alatnya cuma satu dibawa ke kelas, berarti cukup demonstrasi. Tapi dia punya alat yang cukup, bisa praktikum per kelompok, dibawalah ke laboratorium PAI. Itu kan bisa walaupun modelnya sama. Modelnya inquiry. Nah, tekniknya lagi demonstrasi, tapi dia tekniknya ada yang lebih spesifik yang terlihat masing-masing guru yang berbeda. Nah, sehingga metode dan teknik inilah yang sebenarnya spesifik dari masing-masing guru. Bahkan metode dan teknik itu juga menggambarkan dari karakter kita sebagai seorang guru. Nah, gitu ya. Jadi itu lebih spesifik. Jadi nggak usah ini kalau baca ini modelnya bisa sama tapi metodenya berbeda karena satu model bisa beragam metode yang kita gunakan. Oke, clear sampai sini ya. Jadi nggak ada lagi nanti yang absurd di sini ya. Ketika nanti nyusun RPP masih ada yang kebolak-balik antara istilah model, pendekatan, strategi, metode dan teknik. Insya Allah, Bu. Ya, jadi udah bisa dibedakan ya. Insya Allah, Bu, bisa. Oke, sip, mantap. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang tadi kita sudah bicara banyak ya. Jadi kalau model itu rumah besarnya, jadi di dalam model ada pendekatan. Jadi kalau kita bicara model tadi problem based learning, tentu pendekatannya adalah scientific gitu kan ya. Pendekatannya saintifik, terus strateginya tadi mau dikatakan student center, metodenya tadi di dalamnya ada diskusi, ada ceramah, ya kan? Ceramah nggak mungkin kita tinggalkan ya, ada tanya jawab, ada presentasi, ya kan? Nah itu bisa di dalamnya. Nah teknik presentasinya mau seperti apa itu lebih spesifik. Apakah teknik presentasinya mau dengan window shopping? Ataukah presentasinya dengan peserta maju satu-satu gitu kan, atau anak memajang karyanya tapi kelompoknya berkeliling, itu kan di sana itu udah masuk ke teknik. Metodenya sama presentasi tapi tekniknya bisa berbeda. Nah tadi teknik itu lebih menggambarkan ciri khas kita sebagai seorang guru. Bu Diana misalkan yang energik berbeda dengan Pak Supriyatin yang mainnya halus misalkan. Nah itu kan akan berbeda. Nah itu kita sudah bicara teknik ya. Jadi metodenya bisa sama. Nah sekarang pertanyaan saya. Nah pertanyaannya, apa sih model yang paling baik dalam proses pembelajaran itu apa? Ada nggak model terbaik dalam sebuah pembelajaran? Oh, raise hand. Siapa nih? Silakan. Ya. Saya tuh siapa? Sayanya siapa? Saya banyak sebut. Oh, siapa? Oh, Pak Supriyatin. Yo, raise hand. Silakan. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apakah ada model yang terbaik? Jadi sebenarnya tidak ada satupun model yang terbaik karena masing-masing memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi model ini hanya merupakan satu cara kita dalam bagaimana memahamkan siswa agar materi itu bisa sesuai dengan tujuannya. Jadi masing-masing model itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi sekali lagi tidak ada satupun model yang menyatakan dirinya sebagai model yang terbaik. Saya pikir demikian, Bu. Terima kasih. Luar binasa. Berikan reaction jempol untuk Pak Supriyatin. Oke. Sip, terima kasih. Kita terbang dulu ke ini Bu Agus, memang Bu Agus namanya.
Iya Bu. Wah, Bu Agus Santri, bukannya Bu Agus Santriwati ya, tapi Bu Agus Bukan. Santri. Silakan Bu Agus. Monggo, Iya. monggo. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya Agus Santri dari Sumut. Kalau menurut saya model yang terbaik yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran adalah model yang paling sesuai dan paling dibutuhkan oleh siswa dan juga paling sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan. Jadi bisa saja di murid dengan tingkat yang sama tapi di kelas yang berbeda dengan materi yang masih sama, model yang digunakan akan berbeda gitu. Jadi tergantung kebutuhan dari siswa itu sendiri dan juga disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan. Kalau itu menurut saya Bu. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Ini orang Medan ini, Ucok dan Butet ya. Oras Bang, kita kasih jempol lagi. Mantap. Saya terbang dulu ke Aceh. Ada kopi Aceh di sana. Ada Ibu Diana, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Menurut pendapat saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan di lapangan sekolah di kelas yang saya ajarkan, model pembelajaran masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga kalau ditanya apakah ada model pembelajaran yang terbaik, tentunya semua terbaik berdasarkan materi ajar yang akan kita sampaikan. Jadi kesesuaian antara materi dengan model yang dipilih itu harus diperhatikan oleh seorang guru, sehingga tidak ada kita memilih salah satu model terbaik di antara sekian banyak model yang ada. Jadi model terbaik adalah model yang sesuai dengan materi ajar dan kondisi kelas serta peserta didik di dalam kelas kita masing-masing. Demikian Ibu Nuraini, terima kasih. Terima kasih Bu Diana, mantap, luar biasa. Lulus sudah semuanya ya. Oke, good. Mantap. Jadi kalau boleh kita simpulkan, jadi nggak ada model terbaik, tapi model yang terbaik adalah model yang sesuai. Yang pertama tentu dengan karakteristik siswa-siswi kita. Ya kan? Ya, siswa-siswi kita ini seperti apa? Kalau dia sudah terbiasa, katakanlah terbiasa kita hanya ngasih stimulus gitu, siswa-siswi kita sudah running, kita mau kasih model apapun siap gitu kan ya. Tapi ada siswa-siswi kita yang perlu stimulus lebih panjang dulu nih, tahu stimulus ya? Stimulusnya lebih panjang dulu, maka wasudaidunya itu harus kita pikirkan gitu. Artinya gini, problem based learning itu kan sudah, katakanlah contoh problem based learning sudah punya sintak-sintak yang jelas gitu kan, sintak-sintak yang jelas bagaimana kita memberikan stimulus terhadap permasalahan ya kan, terus seperti kita bisa memodifikasi kalau siswa-siswi kita misalkan belum terbiasa untuk menemukan problem statementnya sendiri gitu kan, maka kita bisa memberikan rangsangannya sehingga secara sintak bisa sama gitu kan ya, secara model bisa sama, tapi kita balik lagi ke strategi, ke metode dan tekniknya bisa berbeda. Jadi penerapan model itu sendiri pun tidak bisa kita katakan oh ini salah karena harusnya seperti ini, pas ini nggak bisa juga, karena tadi ada karakteristik siswa-siswi kita, ada karakteristik dari materi atau tujuan pembelajaran sudah kita tetapkan. Nah, sehingga yang lebih asik adalah Bapak Ibu coba berbagai model yang ada dengan metode dan teknik yang berbeda. Karena kalau kita sangkitkan dia dengan PTK, nah sehingga kalau kita menerapkan satu model ternyata belum berhasil meningkatkan katakanlah nilai dari siswa-siswi kita, bisa jadi bukan modelnya yang salah, tapi tidak cocok antara model yang kita pilih dengan karakteristik dari siswa dan juga materi. Ya. Bisa jadi jangan katakan tidak ada peningkatan, jadi bukan berarti PTK lantas hasilnya harus meningkat, tapi bagaimana Bapak Ibu menganalisis ketidakmeningkatan atau nilainya cenderung meningkat tapi tidak signifikan dengan tadi. Oh, berarti model ini tidak cocok untuk materi ini. Itu kan? Nah, itu pula pentingnya Bapak Ibu ketika menyusun RPP atau modul ajar, kalau yang sekarang istilahnya itu harus bisa membedah kurikulumnya dulu. Ini tujuannya seperti apa sih? Bisa nggak dengan metode dengan materi yang katakanlah materi di PAI misalkan penyelenggaraan jenazah gitu ya, tapi metodenya dengan cara apa, discovery misalkan, cocok nggak ya gitu.
ya kan? Atau apa bersuci dari hadas dengan macam-macam air yang dikatakan bisa suci dan mensucikan itu seperti apa? Anak-anak diminta untuk inquiry atau apa dan lain sebagainya. Kita harus lihat dari karakteristik itu semua. Itulah pentingnya ketika kita ingin melakukan satu pembelajaran, maka kita lihat, kita bedah itu kurikulumnya, materi ini tujuannya apa sih? Oh, kalau tujuannya ke sini, berarti dia lebih cocok ini strategi, metode, dan tekniknya seperti apa. Itulah kenapa kita harus selalu membuat perencanaan pembelajaran itu. Jadi ini ya, jadi akan lebih baik Bapak Ibu mencoba berbagai metode. Jadi ketika nanti diterapkan PTK ternyata nilainya nggak meningkat, bukan modelnya yang salah, tapi tidak cocok antara model yang Bapak Ibu pilih dengan karakteristik dari materi ataupun siswi. Oke, kita sekarang bicara ke terkait dengan metodologi pada fase sekarang. Mungkin ini sudah kita tahu ya, semua basicnya udah zaman now ya, sudah kids zaman now, jadi tidak bisa lagi anak zaman sekarang kalau kita ngasih tahu kayak zaman kita dulu ya, kita nunduk kalau orang tua kita ini ya ngasih tahu kita ya. Anak sekarang coba kalau Bapak Ibu nasehatin apa yang dia lakukan? Malah ngeliatin atau nanya ya, kenapa sih Bun, kenapa sih Bun? Ya karena sudah iya. Didengarin tapi kan nggak kayak kita dulu takut gitu ya kan nggak sekarang. Sekarang anak-anak sekarang ini mau menerima pendapat kita ketika itu rasional dan masuk dalam pikirannya. Nah, sehingga kita mau tidak mau harus menyelami cara berpikir anak kita dengan cara apa ya, kita tahu sekarang yang sedang in apa sih, sehingga kita bisa masuk ke dunia mereka dan kita bisa memberikan arahan yang tepat terhadap apa yang terjadi saat ini. Bahkan ini sudah 5.0 lagi ya, udah lewat. Jadi internet, big data, cloud computing, machine learningnya itu sudah jalan. Jadi mau tidak mau pembelajaran kita harus mengikuti perkembangan anak-anak kita, walaupun kita materinya adalah materi PAI. Tapi bagaimana materi pendidikan agama Islam ini kita berikan sesuai dengan anak-anak kita yang hadapi sekarang. Kan gitu yang harus kita berikan. Jadi bukan berarti PAI dari dulu materinya yang namanya ketentuan membandingkan jenazah dari dulu juga nggak berubah kan? Tapi bagaimana yang kita rubah itu adalah how to-nya, transfer knowledge-nya, delivery-nya. Kalau materi mah yang namanya ketentuan puasa zakat ya dari dulu nggak berubah, rukun iman, rukun Islam dari dulu nggak berubah kan? Tapi kitanya yang how to-nya, deliver-nya yang berubah. Iya kan? Jadi ya materi seperti mau apapun kurikulumnya, mau apapun makannya, minumnya teh botol sotro gitu. Mau apapun kurikulumnya, ya kan, mau berganti nama pun kan tetap konten yang namanya Bapak Ibu materi nggak ada yang berubah kan dari dulu. Yang namanya rukun Islam tetap ada 5 kan, ya kan nggak berubah kan. Nah ya jadi itu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perbaharui selalu adalah kalau substansi mas saya kira udah hatam semuanya di sini. Yang perlu Bapak Ibu selalu upgrading, selalu kemal adalah bagaimana saya bisa mengajarkan materi ini sesuai untuk anak-anak saya hidup di zamannya seperti sekarang. Jadi itulah kenapa kita metodologi, karena berdasarkan hasil penelitian, guru-guru kita itu bukan lemah pada substansi materinya, tapi lemah kepada transfer knowledge-nya. Cara metodologinya, metodologi pengemasan pembelajarannya yang guru-guru kita masih lemah. Itu yang menjadi salah satu alasan kenapa pelatihan ini digalakan dalam 3 tahunan terakhir ini ya. Ini yang paling banyak karena itu tadi. Hasil penelitian dari World Bank bahwa guru-guru kita itu lemah dari sisi metodologi pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu nyaman ke kelas cuman bawa 1 buku, buka halaman 5, jelaskan bentar-bentar, kerjakan soal, kumpulkan. Tapi itu guru-guru di sana ya, bukan guru-guru yang ada di 6 provinsi ini ya. Guru-guru. Ya, amin. Yang di dalam hati kita ini, Bu. Kalau guru-guru di sini sih baik-baik semua, nggak begitu ya. Sebelum ngajar malamnya udah bikin RPP ya, gitu kan. Jadi nggak ada gitu ya. Jadi jadi hasil penelitiannya seperti itu. Lemahnya adalah dari sisi metodologi yang tidak bervariasi, cenderung ingat ketika mau Jumatan khutbah ngajarnya gitu ya. Jadi ngajarnya kita sebagai satu-satunya sumber ilmu itu yang terjadi. Nah itu yang menyebabkan Pusdiklat mengambil inisiatif katakanlah berdasarkan hasil rujukan itu ya, hasil analisis kebutuhan pelatihannya, bahwa membekali guru-guru kita terkait dengan metodologi atau menyusun perencanaan termasuk bagaimana mengeksekusi itu dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk metode kali ini juga kita memberikan wawasan lain terkait dengan
unsur-unsur pembelajaran aktif yang perlu atau mungkin katakanlah harus ada dalam aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nanti kita coba memberikan wawasan unsur pembelajaran aktif apa sih yang sebenarnya harus Bapak Ibu create itu masuk dalam aktivitas pembelajaran. Jadi nanti di akhir dari pelatihan ini Bapak Ibu harus membuat salah satu video pembelajaran yang di dalamnya terlihat aktivitas atau skenario iCare yang di dalamnya ada unsur-unsur pembelajaran aktif. Itu nanti jadi Bapak Ibu nih nanti bikin video pembelajaran. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu sekarang coba-coba buat channel YouTube. Nah nanti videonya bisa diupload di YouTube sehingga satu saat Bapak Ibu akan diminta untuk bukti diseminasinya, bukti dari hasil pelatihan tindak lanjutnya. Kan kami Pusdika tidak akan kesulitan karena sudah punya link channel YouTube Bapak Ibu. Sehingga kita akan lebih mudah nyarinya di sana. Kan ya, nggak akan pernah hilang kalau Bapak Ibu simpan di laptop. Nauzubillah ya, laptopnya ada sesuatu hil yang mustahil gitu yang kita nggak tahu, maka filenya hilang. Tapi kalau Bapak Ibu simpan di cloud ini cloud computing, big data, ini nggak akan hilang. Mau dimanapun kita buka, selama kita tahu akunnya kita bisa buka. Jadi mau ceramah dimanapun, kalau lupa materi ceramah, kalau nyimpannya di cloud, nah tinggal buka, gitu ya. Jadi arahnya seperti itu. Jadi pelatihan nanti terakhirnya yang dievaluasi adalah RPP Bapak Ibu dan video pembelajaran. Jadi dari sekarang udah bisa diancer-ancer nih. Ini kan materi pertama nih tentang konsep. Nanti Bapak Ibu akan memilih satu KD. Mungkin kalau di sini kita bicaranya CP yang Bapak Ibu jabarkan menjadi tujuan nantinya ya. Jadi udah hierarki nih. Sudah dipilih kira-kira judulnya apa, nanti modelnya apa, Bapak Ibu tinggal nyusun nanti sampai dengan teknik, metode dan tekniknya apa, sehingga nanti eksekusi di akhirnya Bapak Ibu sudah langsung tinggal syuting video pembelajaran dengan materi yang udah Bapak Ibu pilih. Jadi dari sekarang udah dibuat nih milestone-nya, rencananya. Karena muara akhir dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu membuat video pembelajaran simulasi yang menggambarkan dari model yang dipilih, yang di dalamnya terlihat ada metode dan tekniknya, dan itu skenario-nya juga menggabungkan iCare dan unsur-unsur pembelajaran aktif yang nanti akan kita pelajari. Itu ya, jadi udah siap nih dari sekarang, udah di setting judulnya apa dan lain sebagainya. Oke, ini saya kira pilar pembelajaran dari UNESCO. Jadi way of thinking-nya itu adalah sekarang anak diarahkan pada kreatif, critical thinking, ya problem solving, pengambilan keputusan dan pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di taksonomi Bloom arahnya udah C4, C5, C6. Jadi sudah hot. Tapi jangan sampai malpraktek. Malprakteknya kenapa? Soalnya doang dibikin hot, tapi pembelajarannya masih aku seperti yang dulu. Itu namanya malpraktek. Ya. Jadi gimana anaknya nggak kipas-kipas, ngajarnya selama ini ceramah sampai habis CBSA, sementara begitu soalnya Bapak Ibu buatnya hot, ya nggak nyambung, kasihan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat penilaian hot, berarti pembelajarannya juga harus hot. Pembelajaran hot itu sekalipun tagihan di KD, kita masih bicara KD, tagihan di KD-nya mungkin hanya C2, C3 lah paling yang menerapkan, tapi ketika Bapak Ibu active learning, saya yakin C4, C5 itu terlampaui bahkan sampai C6. Ya. Jadi kita nggak usah berpedoman pada yang minimal, karena ingat yang disajikan oleh regulasi itu minimal. Ya, tapi harapannya Bapak Ibu upgrading dari minimal yang disajikan oleh regulasi. Karena regulasi kita kan Permendikbud, KI, KD, dan lain sebagainya itu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dibuatnya minimal. Tapi kan kita nggak tahu siswa didik Bapak Ibu mungkin kategorisasinya yang sudah high gitu lah, atau medium ke high. Berarti kan harus kita upgrading. Gitu ya. Jadi arahnya itu sudah sampai higher order thinking skill. Tapi tentu higher ordernya bukan cuma dari sisi assessment-nya, tapi juga dalam aktivitas pembelajarannya juga disetting untuk higher order thinking skill-nya terlatih. Terus bagaimana anak bekerja itu komunikasi dan kolaborasi tadi. Tadi seperti Bapak Ibu menyusun puzzle itu kan perlu komunikasi dan kolaborasi. Andai kan tidak ada komunikasi, coba semuanya mau nyusun main tindih-tindih aja. Tidak ada collaboration-nya karena tidak mempunyai tujuan yang sama, maka ya perlu waktu lebih lama atau mungkin tidak akan tersusun. Itulah communication dan collaboration skill-nya dalam dunia global dan dunia digital. Lihat sekarang yang berkembang itu adalah teknologinya apa? Komunikasi. Jadi bagaimana anak-anak kita bisa berkomunikasi bukan cuma dengan kita sebagai guru, dengan teman, tapi dengan lingkungan. Dengan lingkungannya seperti apa? Dengan dia membaca fenomena. Ya, fenomenanya berarti terkait dengan literasi atau kepekaannya yang kita
bangun di sana. Tools of working-nya, ya kan, tentu dengan ICT literasi. Kalau di sini mah anak-anak kita nggak ragukan, tapi justru kitanya yang harus mengupgrade diri dari sisi ICT ya. Kalau anak-anak sekarang udah jago, kita nanya dia udah lebih tahu dari kita. Tapi jangan sampai kita tertinggal dari sisi ICT literasinya. Wajah bolehlah kolonial, tapi jiwa tetap harus milenial, ya. Karena tetap milenial kita mau tidak mau. Jadi walaupun kita lahir di era kolonial, tapi kita hidup di era milenial. Jadi mau tidak mau kita harus menjadi guru-guru yang milenial. Skill for living in the world-nya tentu citizenship-nya menjadi warga negara seperti apa, life and career-nya seperti apa, personal dan social responsibility. Nah ini Bapak Ibu yang hilang untuk generasi anak-anak sekarang ini adalah social responsibility-nya. Mereka bermain gadget, bermain game itu kan cenderung lebih individualis ya. Coba anak-anak sekarang pasti udah nunduk, diajak pergi keluar mungkin agak susah karena dia lebih senang ini. Terus ditambah lagi pembelajaran dia yang awal-awal pandemi itu memang hanya individual. Guru hanya meng-share materi, anak mengerjakan sendiri dan lain sebagainya gitu ya, sehingga social responsibility-nya atau kepekaannya kurang. Nah ini yang harus tetap kita bangun di anak-anak kita, sekaligus sekalipun ICT literasinya mereka kita tingkatkan, tapi bagaimana social responsibility-nya, kepekaannya tadi, literasi dia terhadap fenomena, literasi dia terhadap lingkungannya mau seperti apa, kepekaan sosialnya harus tetap kita bangun. Nah ini PR buat kita ya, pendidik terutama Bapak Ibu yang tadi saya bilang PAI, karena kalau ada anak tawuran yang dicari itu guru PAI. Guru PAI-nya nggak ngajarin ini gitu kan, anak bohong atau apa itu ya, siapa guru PAI-nya, siapa sih guru agamanya gitu kan, dan lain sebagainya, pasti yang dicari sana. Jadi mau tidak mau sebelum mengajarkan anak pada karakter-karakter yang baik, tentu kitanya harus jadi karakter-karakter yang bisa diteladani. Oke, terus ini pergeseran belajar adat 21 ya. Jadi kalau dulu ini tidak dapat 21, sekarang informasi ada di mana saja, sehingga pembelajaran diarahkan kepada mencari tahu. Jadi curiosity anak harus kita bangun, kemalnya anak harus kita bangun gitu kan ya. Jadi bukan diberitahu, tapi kita hanya ngasih stimulus. Terus bagaimana anak tadi bisa mencari tahu informasi, jadi belajar bermakna. Ya, belajar bermakna. Sekarang toolsnya banyak. Ini komputasinya jadi diarahkan untuk mampu merumuskan masalah. Ya, tadi dia membaca apa yang sedang terjadi di masyarakat, lalu dia mencari pemecahan masalah, jadi sampai solutif. Terus otomasinya berpikir analitis berarti kalau ini berarti harusnya ini. Itu analitis ya tadi ya. Jadi dia mengambil keputusan itu bukan secara mekanistis atau rutin, karena kalau sudah rutin biasanya kita sudah sulit berinovasi karena sudah seperti robot gitu ya. Oh jam segini jalan, misalnya berangkat otomasi, tapi bagaimana analitisnya juga jalan. Ketika saya seperti ini pasti akan ini jadinya. Oh kalau saya sudah lebih terlambat berarti saya harus cari jalan alternatif lain. Itu loh analitis dalam pengambilan keputusan, bukan mekanistis ya. Terus komunikasi tentu tadi kerjasama dan kolaborasinya dalam penyelesaian masalah harus kita bangun. Oke, ini terkait dengan model, saya kira ini juga sudah tahu ya, 5M itu bukan satu-satunya pendekatan, jadi ada alternatif pendekatan lain yang mungkin nanti kita bisa coba belajar, dan nanti kita coba belajar apakah dia mau dikategorisasi pendekatan atau hanya sekedar unsur. Kita tidak usah berdebat di sana nanti ya, tapi bagaimana itu masuk dalam proses pembelajaran. Bukan urutan langkah yang baku, ya, saya kira Anda sudah tahu, memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah. Jadi sekali lagi, sekalipun pembelajaran PAI, tapi bagaimana kita bisa aktivitas ilmiahnya tetap terbangun tadi ya, penantang memotivasi. Terus guru diberikan ruang nih ya untuk pendekatan atau model pembelajaran yang lain, tadi ya, bukan berbasis ceramah, bukan berbasis hafalan, walaupun ada materi-materi tertentu ya, iya hafalan yang namanya bacaan sholat, bacaan apa itu kan tetap berupa hafalan. Ya. Tapi aktivitasnya menuju ke hafalan tadi mungkin itu yang harus dibangun. Ya, dia hafal tapi ada tertentunya yang aktivitasnya menuju hafalan tadi yang perlu kita create. Terus berbasis aktivitas dan kreativitas, jelas menginspirasi, menyenangkan, ingat
model pembelajaran yang kita berikan bukan cuma menyenangkan kita dari sisi guru, tapi bagaimana juga menyenangkan dari sisi siswa. Jadi aktivitas pembelajaran yang dari sisi knowledge-nya dapat, skill-nya pun activity-nya, keterampilannya dapat, dan ditambah lagi attitude ataupun karakter yang mereka dapatkan juga harus ada, terus berprakasa. Oke, ini prinsip umumnya saya kira tahu, berorientasi tujuan saya kira tadi ya. Tujuannya apa, maka strategi yang digunakan apa, atau metodenya atau tekniknya apa. Aktivitas tadi bahwa belajar bukan menghafal, walaupun ada pembelajaran tertentu yang memang hafalan, yang namanya rukun Islam, rukun iman ya harus dihafal kan gitu kan, bacaan sholat harus dihafal, hukum bacaan juga huruf-hurufnya harus dihafal dan lain sebagainya gitu kan. Tapi how to-nya tadi, delivernya tadi yang harus Bapak Ibu pikirkan supaya hafalan itu menarik sehingga anak tidak hanya merasa dia belajar adalah menghafal. Terus individualitas untuk mengembangkan setiap individu. Jadi artinya perubahan yang kita harapkan itu adalah perubahan dari masing-masing perilaku individu. Nah, ini integritas tadi bahwa pembelajaran kita bukan hanya mengaktifkan dari sisi kognitifnya saja, tapi bagaimana dalam satu aktivitas pembelajaran semua KSA-nya itu harus bisa terfasilitasi. Kognitifnya dapat, skillnya dapat, knowledge-nya ya, psikomotoriknya juga dapat. Kognitif, afektif, psikomotoriknya juga dapat. Itu yang harus kita integrasikan atau kita buat balance gitu ya. Ini prinsip khusus integratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Ini strategi implementasinya tadi ya sudah bicara bahwa dari teacher center, student oriented. Yes, student oriented, good. Ini dari bergeser dari pemenang individual ke sosial, jadi memang lebih banyak aktivitasnya adalah tugas dan kerja kelompok. Bahkan sekarang ini kan penilaian kita asesmen untuk yang baru itu arahnya pada project-nya itu bukan cuma lintas materi tapi sudah lintas mapel kan ya. Nah, di akhir itu project itu sudah ke arah sana, tapi kita akan tidak bahas asesmen lebih panjang gitu. Digeser dari dominasi guru ke partisipasi aktif siswa kita dengan multi resource, artinya sumber belajar tidak dari guru, tapi guru hanya ngasih misalkan sumber bacaan, link-linknya saja, tapi anak yang coba brainstorming sendiri, coba cari sendiri dan lain sebagainya. Mastery learning itu belajar tuntas, tentu remedial tetap ada, dan student support service atau counselingnya ya harus jalan. Oke, kita application, tapi saya mau aktivitas dulu. Kita coba, saya mau share nih, terkait dengan pembelajaran daring yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Saya coba share linknya lagi ya. Kita copy link. Oke. Kita banyak aktivitas, karena kalau saya doang yang ngomong, nanti saya berhasil meniduri Bapak Ibu, nanti bacain cerita. Oke. Silakan, itu ada link Menti, Bapak Ibu, kita coba. Link Menti. Yes, ini ya. Kita akan coba, atau mau langsung gabung www.menti.com. Jadi saya ingin, jadi ini penilaian Bapak Ibu terkait dengan hal berikut. Silakan berikan range nilainya antara 0 sampai 5. Usaha para guru dalam menyiapkan pembelajaran daring, menurut Bapak Ibu berapa sih poinnya selama ini? Bapak Ibu usahanya itu udah seperti apa? Terus keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Bapak Ibu mohon maaf, saya tadi agak terlempar, saya izin share screen ulang ya. Kita coba bentar. Halo Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Masih Bu, masih Bu. Ya, masih. Ya. Ini salah satu kendala
Masih harus dong. Guru PAI harus semangat. Kan kata Bu Aini mencintai guru PAI. Iya, betul. Iya. Oke, wah sudah 7 orang. Sudah 8 orang. Saya pengen tahu nih usaha para guru dalam menyiapkan pembelajaran daring. Yes, good. Nggak ada yang berani jawab 5 ya. Ayo, baru 10 orang. Bapak Ibu, memang kalau pembelajaran latihan dari ini kita harus ini ya, karena memang aktivitasnya juga tidak berkurang, tapi kita juga harus mengikuti pelatihan. Jadi pintar-pintar membelah diri kalau bahasa orang biologi ya. Pintar-pintar membelah diri. Silakan ayo. Sudah berapa orangkah? Baru 13 orang dari 30 mungkin ya, kalau 30 ya. Ayo silakan, sudah berapa orang nih? Oh, silakan. 18 orang. Oke, kita sambil nunggu, kita coba bahas. Linknya Bu, saya terlempar. Ya, linknya ya. Pak. Ya, aman pokoknya. Kita santai aja, nggak usah terlalu tegang. Kata kita hanya boleh tegang pada tempat dan waktu tertentu kan. Jadi nggak boleh tegang sepanjang hari. Oke, sudah berapakah pasukannya? 19 orang. Oke, 19 orang sudah. Oke, Pak Balian, ada tamu silakan Pak. Semoga permasalahan anaknya cepat selesai. Coba mulai dari usaha para guru dalam menyiapkan pembelajaran menjawab nol ya. Satu, dua, tiga. Oke, saya pembelajaran dari saya ingin satu orang ini yang menilai usaha para guru dalam menyiapkan pembelajaran sudah masuk. Itu siapa nih? Ayo sharing. Ibu gelasnya kosong, jadi mau siapa yang tadi memilih ini luar biasa. Iya. Silakan. Saya Agus Santri. Saya sendiri merefleksi saya dan teman-teman diri untuk melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya belum pernah ikut pelatihan dan sebagainya.
kita juga banyak mengapakan diri lah Bu, menyesuaikan diri gitu. Jadi kalau menurut saya, mengapa saya pilih 5, saya anggap usaha itu saya anggap nilai 5 gitu Bu. Usaha untuk belajar, usaha untuk menyiapkan segala sesuatu maksimal mungkin. Jadi saya anggap itu 5 gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Berarti usahanya nih udah maksimal nih. Ya kan, kalau ternyata hasilnya, kita bicara usaha dengan hasil kan dua hal yang berbeda ya. Usahanya mah udah titik darah penghabisan, udah keringat bercucur air mata ya Bun ya, untuk bagaimana kalau udah keluar anaknya yang bisa merespon hanya beberapa misalkan, atau yang punya handphone ada beberapa, kita udah bersemangat gitu ya, udah kejedut gitu ya, tapi ternyata di bawah karena tadi kita bicara pembelajaran daring itu kan tidak lepas dari fasilitas. Good, terima kasih Bunda Gus. Saya mau terbang lagi dulu, yang ketiga orang menjawab satu nih. Kenapa sih? Ini nggak ada yang salah loh ya. Ayo silakan TJ, yang 3 orang menjawab satu, salah satu mewakili. Yuk, siapa? Ayo, tanggung jawab dong. Hai, ayo. Yang tadi memilih satu, saya ingin dengar kenapa sih tadi kalau Bunda Agus yang satu, kenapa nih kok memilihnya usahanya masih satu? Ayo dong sharing ke kita. How? Ayo. Nggak ada nih yang aku 3 orang. Oh, mungkin 3 orang ini salah pencet Bun. Maksudnya sih bukan mencet satu, tapi kepreset tangannya gitu. Kursornya berhenti di 1 Bu. Kursornya atau laptopnya yang minta maafkan. Oke, kalau gitu saya ingin milih yang ada di ini deh, yang tengah-tengah deh, yang orang kampung tengah nih. Ada soalnya 5 orang nih, 5 orang yang memilih salah satu atau salah duanya boleh. Kenapa sih kok ada di kategorisasi netral, cenderung netral lah usahanya. Kalau kita bicara 3 dari 5 kan berarti dia antara netral dan ragu-ragu ya Pak Ketua ya. Netral dan ragu-ragu. Ayo silakan, siapa nih? Yuk, yang boleh bicara silakan. Yuk. Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya memang di posisi tengah-tengah Ibu. Tidak ke kiri, tidak juga ke kanan. Tapi sebenarnya ini bukan mencari posisi aman. Apa yang dirasakan dan diakui oleh Ibu Agus Tantri tadi, pada dasarnya yakin saya kita di awal juga melakukan langkah yang sama. Kita melakukan maksimal. Jadi yang saya memilih di posisi tengah di angka 3 ini Bapak Ibu, karena memang seperti sebab akibat dia Bu. Di awal kita melakukan maksimal, tapi karena partisipasi peserta didik kemudian mengarah kepada capaian hasil belajar peserta didik, maka usaha itu jadinya walaupun ini tidak bisa dibenarkan, ngefek dia ke usaha kita sebagai pendidik dalam menyiapkan pembelajaran daring itu. Di situ masalahnya Bu, akibat dari partisipasi peserta didik kita yang tidak maksimal, walaupun maksimal di awal kita laksanakan persiapan pembelajaran daring. Itu yang saya rasakan Bu. Mungkin ada saran dan masukan dari Ibu. Makasih Bu. Oke, good, luar biasa Pak Ketua kita nih ya. Pokoknya nanti kalau ada kelas 13 yang nilainya tidak mencapai KKM, yang saya tanya Pak Ibrahim, dia apain ini anak buahnya gitu ya. Anak buahnya nggak ditarik sama-sama biar keluar bareng, masuk bareng keluar bareng gitu ya. Oke, good. Sip Pak Ketua. Next, satu lagi perwakilan wanita yang memilih di tengah-tengah. Wanita Bu, izin. Wanita. Boleh Bu. Harus wanita Bu. Kan tadi udah kaum laki-laki, Pak Mairizon, dirimu ada di sini ya, kaum wanita. Iyalah boleh. Biar saya nggak dibilang gender.
Ayo Ladies first. siapa? Perwakilan wanita Bu Aini. Oh di bawah Diana boleh deh kita ngopi lagi dulu ya di Aceh, kita ngopi. Ayo silakan. Ya, kopi Aceh ya Ibu. Kopi Aceh. Iya, kebetulan saya pilih di tengah karena berdasarkan pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar bahwa usaha para guru dalam menyiapkan pembelajaran daring itu dilakukan setengah tidak maksimal seperti itu. Setengah hati gitu ya. Dalam artian seperti ini Bu Aini, masih ada kemampuan guru itu dalam menyajikan daring ini belum menggunakan berbagai cara atau strategi, masih menggunakan beberapa cara-cara yang daring namun masih belum menarik untuk anak-anak seperti itu. Siap. Yang berusaha Bapak Ibu gurunya. Contoh menggunakan WhatsApp group, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah kota tempat kami seperti itu. Namun kemasannya masih belum menarik minat anak untuk mempelajari secara daring seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya memilih di tengah, dalam artian memang kemampuan gurunya masih setengah-setengah, penyajiannya juga belum maksimal. Demikian Ibu Aini, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Sip, dari 3 ya, karena kalau nanti kita bagi lagi ke yang berikutnya. Oke, good. Saya kira saya sepakat dalam artian gini, memang kan ketika ini bergulir semua dipaksakan. Siapa sih yang siap tiba-tiba makhluk COVID datang gitulah, dia kayak jelangkung lagi, datang tadi undang nggak pulang-pulang gitu, mending jelangkung gitu kan, pulang tadi antar gitu, ini kan nggak pulang-pulang gitu loh, artinya lumayan lama. Semua kan serba dadakan, bukan cuma respon kita sebagai ujung tombak di lapangan Bapak Ibu guru, tapi respon pemerintah pun juga semua kan kayak tahu bulat. Ketika stuck pembelajaran berapa bulan nggak ada pembelajaran, kan akhirnya ya udah silakan gunakan pembelajaran dengan platform yang dimiliki. Jadi hanya share materi ke WA, betul nggak yang di awal? Hanya share materi ke WA, anak ngerjain tugas dipoto kirim ke WA, padahal yang ngerjain tugas bapak ibunya gitu kan. Saya bisa ngomong karena saya pelaku gitu loh, saya pelaku juga gitu. Ya iya mau nggak mau anak nggak ngerjain tugas, kita yang ngerjain, kita foto kan dan lain sebagainya. Semua kan terjadi dengan istilahnya dengan skill yang masih terbatas, dengan fasilitas yang tersedia padanya saat itu. Yang penting jalan aja dulu yang namanya pembelajaran itu, mau apapun bentuknya. Akhirnya meningkatlah orang kenal yang namanya makhluk Zoom. Ya. Dari dulu siapa sih yang tahu si Zoom itu siapa? Nggak ada terbayang ya saya bisa ketemu Bu Murni seperti ini di Sumut sana gitu kan. Jadi kelihatan senyum manisnya Bu Murni gitu kan. Siapa yang mengira gitu. Ya kan, terus kenal Google Meet, kenal dan lain sebagainya. Bayangkan dulu Webex saya sudah kenal 2 tahun sebelumnya, tapi kan tidak booming. Ya kan, saya sudah pernah pakai webinar seperti ini untuk sharing session, itu pakai Webex 2 tahun sebelum pandemi dan akhirnya dia dikenal gitu kan. Itu saya sudah pernah pakai dan lain sebagainya. Siapa kira mau tidak mau kan respon semua serba dadakan. Skill guru yang selama ini nyaman bawa buku, ya kan? Guru PAI kan kerjanya bawa buku ya kalau ngajar ya, bawa buku walaupun tuh buku nggak dibuka karena udah hafal, ngajar udah puluhan tahun, udah di luar kepala, berarti lupa ya, udah di luar kepala, apalagi yang namanya sholat, udah hafal kan, jadi kalau sholatnya lama-lama berarti belum hafal gitu kan ya, jadi artinya kan yang terkait diajarkan Bapak Ibu adalah aktivitas keseharian, jadi semua responnya seberdadakan, ditambah lagi tidak semua fasilitas itu tersedia termasuk siswa-siswi kita. Jadi semua serba. Jadi sebenarnya usaha Bapak Ibu mungkin bagaimana menyajikan pembelajaran daring yang bagus itu juga sebenarnya udah maksimal. Siapa sih yang niat ngasih jelek ke siswanya kan nggak ada. Tapi tadi ternyata ada keterbatasan dari sisi fasilitas sehingga menyebabkan itu tadi kita ingin nyampainya kita kasih 10 yang diterima anak 10 ataupun kalau mau turun hanya 9 gitu. Tapi ternyata kan yang diterima anak di bawah 50%. Bias pembelajaran kita luar biasa, learning loss kita luar biasa. Termasuk training loss kita juga luar biasa. Itulah sekarang sampai ada kurikulum darurat, kurikulum kalian, kurikulum prototype dan lain sebagainya. Itu ya, jadi usahanya sih iya. Siapa sih yang nggak pengen melek IT, semua pengen. Tapi kan tadi kita punya keterbatasan dari sisi berbagai fasilitas dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau kita bicara usahanya mungkin Bapak Ibu sudah mentok bagaimana mendesain, tapi balik lagi tadi
kita udah bersemangat 45, ternyata siswa kita tadi fasilitasnya nggak ada. Tapi saya kira kalau bicara usaha, memang kita usaha apapun harus maksimal, tapi masalah hasil kan lain lagi. Tapi saya acungi jempol untuk Bapak Ibu guru yang respon cepat terhadap perubahan pandemi. Walaupun nanti saya kira pandemi ini sudah berlalu, tetap Bapak Ibu mengintegrasikan ICT ke dalam proses pembelajaran itu tetap perlu. Mungkin Berarti nanti ada akan ada hikmahnya ya, Bu? hibrid. Iya, ada. Oh, hikmahnya luar biasa, Bu Murni ya. Karena Hikmahnya pandemi ya, ada hikmahnya Karena juga jadi tahu Zoom ya, Bu. Iya, jadi tahu makhluk Zoom, jadi tahu Iya. makhluk Menti seperti ini. Mana tahu dulu kita bisa main games rame-rame kayak tadi gitu dan lain sebagainya. Saya kira itu ya usahanya. Oke, saya setuju. Jadi di sini nggak ada yang dapat, Bapak Ibu berhak menilai berapapun. Tapi saya kira saya tetap appreciate usaha para guru untuk bisa tetap melakukan pembelajaran dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Memang yang menjadi kendala adalah ketidaksiapan kita merubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Jadi akhirnya kita hanya memindahkan pembelajaran tatap muka menjadi versi daring. Memindahkan maksudnya apa? Ya bahan ajarnya masih bahan ajar untuk tatap muka, PPT-nya juga masih PPT untuk tatap muka, pembelajaran ya itu ya kita hanya memindahkan dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Itulah yang di awal itu terjadi miss. Jadi nggak nyambung nih orangnya caranya daring, tapi perangkat dan lain sebagainya masih untuk tatap muka. Itu harusnya kan kita bukan memindahkan, tapi mengelaborasi dari dia tatap muka menjadi pembelajaran daring. Bagaimana kita bisa tetap spiritnya dapat, tetap aktivitinya dapat, tetap ya spirit jiwanya lah ya dapat, walaupun dia pembelajaran dari itu yang mungkin kita belum sih. Tapi kalau sekarang sih saya kira guru-guru semua sudah firm. Jadi kalaupun nanti pemerintah tetap melakukan blended learning, kalau sekarang di sekolah anak saya masih gantian ya, masih blended dan lain sebagainya, saya kira Bapak Ibu udah jauh lebih siap. Oke, kita bergerak ke yang 2, keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring. Nah ini nih saya ingin dengar nih, di sini ada 3 orang, yang 3. Oke, nah sekarang saya ingin yang mengkategorisasi. Bentar, saya tidak. Oke, di sini kita cek. Oh, nggak ada yang jawab 5. Kenapa ya? Sekarang yang makhluk tengah-tengah nambah 9 penumpangnya. Yang jawab 4 ada 4, yang jawab 2 ada 5. Saya penasaran nih, tetap saya mau ngejar yang jawab 1 yuk. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring. Kenapa ya? Kok dia jawabnya 1 yuk? Adakah makhluk 3 orang ini yang menjawab 1? Siapakah yuk? TJ yuk. Ayo dong, saya ingin dengar suaranya tadi dari Kepri, dari Jambi. Hei, Padang, Sumbar, orang Minang, saya belum dengar suaranya yuk. Sumatera Barat. Orang Minang pertengahan, Bu. Udah pertengahan dah, Iko ngambilnya dah. Minang pertengahan kok. Tuh, masa janjian orang Minang semua pertengahan, Pak Irwan? Dikompai itu, Bu, dikompai. Kayaknya ada ada lobby-lobby politik nih. Oke, saya mau terbang ke orang Jambi. Halo Jambi. Ya. Jambi tadi pilihnya di mana? Halo Bu. Halo, saya mau makan pempek di Jambi. Mana orang Jambi? Pempek Palembang Bu, bukan Jambi. Tempoyak Jambi. Ada juga Jambi, saya makan pempek apa? Apa sih Pak namanya? Slamet ya. Iya, Pak Slamet, Pak Mamat di Jambi. Iya. Ayo Jambi, siapa? Yuk silakan Bun. Saya jawab 2 tadi Bun. Oh boleh, silakan. Yuk, kenapa milihnya 2? Keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring. Ayo, kenapa Bun? Merespon Bun. Kurang merespon, kenapa Bunda? Karena kami mengajar di daerah pelosok. Bunda di kabupaten mana? Kami Kabupaten Batanghari. Oh, saya sudah nyampe Merangin, Sarolangun. Ya. Kondisi pedesaan, kami dalam kondisi pedesaan. Jadi mengenai media pembelajaran ICT ini kurang itu bagi orang tuanya. Oke. Karena fasilitas familiar, atau ya apa fasilitas ini yang diberikan orang tua kita kan kadang sering menggunakan WhatsApp, ini share melalui WhatsApp itu kegiatan daringnya. Kalau melalui portofolio mungkin ya bisa dilaksanakan dengan baik, tapi kalau melalui via WhatsApp untuk belajar daringnya ini siswanya tidak begitu terlibat. Oke. Yes.
Oke ya Bun ya, karena memang keterbatasan tadi ya, handphonenya punya orang tuanya, Ya, kita orang tuanya posting, kerja, betul, punya kita posting pagi, dia baru respon jam 9, udah waktunya kita bismika Allahumma ahya wa amut gitu ya. Iya. Yang kedua itu, terus ini juga Bunda, sinyal. Oh sinyal, oke, sip. Berarti makhluk internet lagi yang disalahkan kalau di sini ya. Iya. Makhluk internet. Alasan klasik. Oke. Oke Bun, Bu Ernia. Oke, makasih Bunda sih. Berarti Bunda memilih 2 ya. Oke, 5 orang juga yang milih 2. Oke, terima kasih. Saya mau yang 4 deh. Ini yang milih 4 dan 4 orang. Yuk, testimoni yuk. Atau Cap Area, Riau. Saya belum dengar orang yang punya minyak ini. Caltex mana Caltex? Halo. Ayo, kelapa sawit. Ayo silakan Bunda sayang. Ya, minyak goreng. Mahal gara-gara di Riau sawitnya ditebangin ini saya kira. Ayo. Ya baiklah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih 4 tadi. Alasan saya bahwa anak kita nih ya pertama tadi ya memang yang di awal juga saya 4. Ya karena kita walaupun sudah maksimal tapi kita tahu kelemahan kita di bidang IT. Terus kenapa keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring kita? Saya milih 4. Mereka memang aktif, walaupun belum semua. Cuma kalau di WA lah ya yang sering aktif mereka Bu. Tapi kalau di daring itu mungkin 50%, alasannya paket mereka kan minimal harus 2 giga baru dia bisa ikut Zoom. Jadi saya juga agak jarang Zoom, tapi yang sering saya gunakan itu lewat WA. Setelah itu juga saya mungkin karena keterbatasan IT, saya sering mengambil media-media pembelajaran yang ada di YouTube. Yang mana-mana kira-kira sesuai dengan materi pembelajaran kita, saya share. Itu dia bisa lihat langsung, dibukanya dari WA. Setelah itu nanti baru kita kasih dia mungkin kita beri dia pertanyaan segala macamnya baru kita sampaikan. Jadi saya alasannya 4 karena memang tidak semua, tapi sebagian besar mereka bisa mengikuti pembelajaran lewat WA seperti itu Bu. Oke, thank you Bunda, makasih Bun. Oke, Bapak Ibu, kalau dulu di awal mungkin ini jadi satu kendala ya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring memang cenderung pasif, jadi lebih kepada kitanya yang aktif. Kita udah bikin macam-macam, siswa kita masih belum boleh dibilang termotivasi untuk belajar, karena itu tadi dalam benak kita pun mungkin selama ini bukan cuma siswa ya, bukan cuma anak-anak kita pun menganggap bahwa rumah itu kan ketika ada WFH gitu ya bukan tempat belajar ya, jadi kita agak sulit mengkondisikan bahwa di rumah itu benar-benar jam kerja kita kerja. Namanya doang WFH, tetap aja sama Bu Aini kalau WFH itu pakainya daster gitu kan. Kenapa ya? Karena kan di rumah gitu ya. Makanya di rumah dan lain sebagainya. Memang kita belum terbiasa sehingga ketika awal pembelajaran daring cenderung memang keterlibatan siswa pasif gitu. Tapi kesini-sini ketika kita sudah mengenal Zoom dan lain sebagainya, cenderung siswa sudah lebih bisa engage, lebih bisa terlibat, tapi tadi terbatasi oleh kendala fasilitas ataupun sarana prasarana yang dimiliki oleh individu atau orang tua maupun oleh sekolah gitu. Tapi saya kira kita tetap PR buat kita bagaimana kita mendesain, karena ini PR kita sebagai guru ya, kita mendesain pembelajaran daring tapi tetap keterlibatan keterlibatan siswa kita dapat. Jadi kenapa saya berusaha untuk mengajar Bapak Ibu dengan sharing lah, jangan mengajar ya, kita sharing tentang metodologi pembelajaran ini. Saya menggunakan berbagai platform yang ada karena saya ingin Bapak Ibu engage atau terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita lebih banyak sharing, Bapak Ibu keterlibatan secara emosional walaupun kita tidak berada pada satu lokasi yang sama ya. Jadi memang mau tidak mau untuk bisa mengaktifkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran daring adalah kita menggunakan berbagai media, berbagai platform digital yang ada. Sehingga yang perlu kita bangun di poin kedua ini adalah skill kita dari sisi teknologi informasinya seperti apa. Dan kita juga harus membaca kondisi siswa-siswi kita. Jadi kalau siswa-siswi kita tadi ternyata dari sisi sinyal kurang dan lain sebagainya, berarti kita bisa membuat satu
media yang mereka bisa akses, kapan saja mereka bisa buka, gitu kan. Kita bisa bikin e-book dan lain sebagainya yang lebih menarik sehingga mereka bisa buka. Jadi ini ya. Nah, sekarang saya ingin ini nih yang jadi trending topik tentang capaian hasil belajar siswa. Karena ketika bicara learning loss, ini yang menjadi PR kenapa sekarang ada kurikulum darurat ya untuk bisa mengejar learning loss yang katanya sekitar 5 atau 10 tahun ini kita learning pembelajarannya yang terkurangi. Oke. Bapak, Ibu, mohon maaf yang belum mau berbicara mungkin bisa di-mute dulu ya, kita gantian. Biar suaranya tidak bocor-bocor. Nanti kalau lagi bicara proyek jadi kedengeran ya. Oke. Sip, makasih. Yuk, di sini masih 3 orang yang jawab 1, 7 orang jawab 2, 9 orang ada di tengah-tengah, dan 2 di poin 4. Jadi cenderung capaian belajar siswa ini ada di kurva sebelah kiri kalau kita bicara kurva normal. Jadi dia agak paling rendah ini ratanya hanya 2,5. Nah, ini berarti paling rendah nih. Sepertinya cukup krusial nih permasalahan kita di sini. Yuk, terkait dengan capaian belajar siswa, saya ingin siapa yang belum berbicara silakan yuk raise hand yuk. Komennya terkait dengan capaian belajar. Hasil. Ibu Tuti, saya lihat sudah raise hand. Silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu. Di sini dari pertanyaan pertama sampai terakhir itu saya memilih 4 Bu. Oke, good. Nah, jadi silakan. Pada yang ketiga, capaian hasil belajar siswa itu alhamdulillah karena kebetulan saya seperti tadi pelajaran yang pertama kita tadi tentang metode. Jadi terkadang metode itu serta-merta bisa berubah melihat karakter dan kondisi pada saat itu. Nah, ini salah satunya nih Bu, kemarin saya mengadakan tikap bersama dengan siswa bekerja sama dengan OSIS. Nah, di situ saya mengatakan luar biasa anak yang memang punya karakter kurang baik pada saat kita daring maupun luring kan kita masih 50% kan Bu. Nah, di situ malah saya terkejut dengan anak yang memang mungkin dari dia jauh dengan temannya maksudnya buruk. Nah, ketika kita mengadakan satu gebrakan ketika bersama pada bulan Ramadan kemarin, malah mereka anak-anak yang seperti itu mau Bu, malah mau. Nah, disitulah saya memberikan reward atau jempol lah buat mereka dan saya informasikan kepada wali kelas karena pada saat mereka daring dan luring itu mungkin ada keterbatasan yang tadi mungkin sudah diberikan oleh teman-teman. Nah, di sini saya buat gebrakan alhamdulillah dengan dia datang dan ingin mengikuti malam itikaf itu kebetulan di malam 27 dan 29 alhamdulillah antusias anak-anak itu mau datang. Nah, itu jadi di sini pencapaian belajar, jadi saya tidak melihat dari pengetahuannya saja, Bu, tetapi bagaimana karakteristik yang keterampilan mereka itu mau mengubah diri mereka dari hal yang mungkin tidak pernah mereka lakukan. Alhamdulillah mereka ingin mencoba. Jadi disitulah saya memberi reward. Jadi capaian belajar siswa bagi saya untuk tahun ini alhamdulillah Bu. Hanya mungkin 1-2 orang di dalam satu kelas itu yang memang dengan masalah yang karena di sini kita Kepri ini kan lebih banyak pesisir Bu. Jadi mereka banyak nelayan. Nah, ketika kemarin kita belajar daring, mereka itu lebih banyak bekerja membantu orang tua. Nah, ketika kita telusuri, ternyata mereka sudah pandai megang uang, akhirnya mereka masuk sekolah. Tapi alhamdulillah dengan bekerja sama dengan BK, guru wali kelas dan lain sebagainya, alhamdulillah yang tadinya anak-anak itu memang untuk belajarnya itu jauh, ya alhamdulillah bisa mencapai apa yang kita inginkan walaupun memang tidak semua. Mungkin itu dari saya Bu, pengalaman saya. Oke. Sip, terima kasih Good. Kalau Ibu melihatnya dari mungkin lebih kepada implementasi ke ininya lah ya, Ibu bicaranya lebih penilaian sikapnya ya. Penilaian sikapnya gitu. Kita Bapak Ibu boleh mau bicara kalau mungkin yang kita bisa soroti terkait dengan nilai yang siswa-siswi kita yang selama tatap muka
itu nilainya biasanya ada di grade bawah, ketika daring justru melesat. Nah, itu mungkin fenomena yang bisa juga Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Saya mau terbang dulu ke mana nih? Ke Pak Nasir Riau deh. Ayo Pak Nasir, ini kayaknya juragan minyak nih. Silakan Pak Nasir. Pak. Astagfirullah. Terima kasih Bu. Saya barangkali terbalik dengan Bu Tuti. Gimana nih? Karena ini kan terkait dengan capaian Bu ya. Kalau ngomong capaian kan artinya hasil. Begini Bu, dalam proses pembelajaran selama 2 tahun terakhir yang melalui daring